Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi kata beliau, ilmu terbagi menjadi dua, ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah adalah ilmu yang berkaitan dengan amal, sedangkan ilmu mukasyafah ilmu yang terbatas kepada penyingkapan akan sesuatu yang maklum atau menyingkap sesuatu yang perlu diketahui. Dia tidak berkaitan dengan amal. Berbeda dengan muamalah yang tidak hanya mengetahui sesuatu, tapi juga perlu diamalkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu manusia ilmu muamalah, sedangkan ilmu mukasyafah hanya dijelaskan tanda-tandanya, kemudian kode-kodenya. Kenapa? Karena manusia tidak mampu untuk memahaminya dengan sebenarnya. Sedangkan ilmu muamalah, Allah mengajari kita akan hakikatnya, mengajari akan syarat-syaratnya dan sebagainya. Kemudian Imam Ghazali membagi ilmu muamalah kepada dua bagian, ilmu dohirun, ilmu dohir, dan ilmu batinun, ilmu batin, ilmu lahiriah dan ilmu batinnya. Ilmu lahiriah sendiri dibagi menjadi dua, ada ibadah dan ada adah. Ibadah seperti sholat, seperti zakat, puasa dan sebagainya. Sedangkan adat lebih kepada kebiasaan sosial kita, berinteraksi dengan orang lain, dan seperti jual beli, kemudian adab bertamu. Nah, ilmu batin sendiri itu dibagi dua, ada mahmud yang terpuji dan madmum yang tercela. Sedangkan yang tercela ini ilmu tentang apa itu penyakit hasad, dengki, riya, sum'ah dan sebagainya. Sedangkan ilmu mahmud adalah ilmu yang berkaitan dengan sifat-sifat terpuji seperti sabar, tawakal, taubat, berharap kepada Allah, zuhud dan sebagainya. Oleh karenanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi susunan kitabnya menjadi 4 bagian. Yang pertama, rub'ul ibadah, seperempat tentang pembahasan ibadah, tata cara sholat, zakat, puasa, haji, serta rahasia-rahasianya. Kemudian bagian kedua adalah rub'ul adah, ya adab makan, adab minum, adab baca Quran, adab berkomunikasi dengan orang lain dan seterusnya. Sedangkan yang ketiga adalah rub'ul muhlikat, itu perkara-perkara yang membinasakan kita, penyakit-penyakit hati, dengki, sum'ah dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir adalah rub'ul munjiyat, bagian yang menjelaskan tentang perkara-perkara hati yang menyelamatkan kita, taubat, kemudian sabar, qanaah dan seterusnya. Inilah klasifikasi ilmu menurut Imam Ghazali, ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Kita diajari ilmu muamalah secara detail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadisnya. Sedangkan mukasyafah hanya dijelaskan tanda-tandanya saja, hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. Ilmu muamalah dibagi dua, ilmu dohir, ilmu batin. Ilmu dohir dibagi dua, ibadah dan adah. Sedangkan ilmu batin dibagi menjadi dua, mahmud dan madmum. Nah, kalau kita belajar ilmu kedokteran supaya badan kita sehat, maka kita juga perlu belajar kitab Ihya Ulumuddin supaya hati kita menjadi sehat. Ya, kalau badan kita sehat akan bahagia sampai nanti kita mati. Tapi kalau hati kita tidak sehat, kebahagiaan kita dipertanyakan nanti di akhirat. Karenanya kitab ini dipelajari di pesantren An-Nur bersama para santri yang sudah lulus dan membantu mengajar di pondok ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.